Lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah tanggung jawab seorang fasilitator. Tanggung jawab seorang fasilitator ini yang pertama adalah merancang. Seorang fasilitator ini harus merancang dan merencanakan proses kelompok dan memilih alat yang paling baik untuk membantu pencapaian kelompok terhadap hasil yang diharapkan. Kemudian memandu dan mengkontrol proses dalam kelompok tersebut untuk memastikan bahwa ada partisipasi yang efektif dari semua peserta. Kemudian sesama peserta juga tercapai saling bisa pengertian satu dengan yang lainnya. Terus kemudian memandu juga dan mengontrol terkait dengan kontribusi peserta yang berupa ide-ide, kemudian dalam pemecahan masalah, pemberian solusi atau keputusan yang muncul. Terus selanjutnya adalah peserta mempunyai tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanggung jawab yang ketiga adalah pertimbangkan beberapa hal, yaitu mulai dari metode diskusi apa yang akan dipakai, kemudian jumlah peserta yang terlibat itu ada berapa, kemudian itu diambilkan dari unsur apa saja, dan waktu yang diperlukan atau yang tersedia untuk berdiskusi dan lain sebagainya itu. Nah, terus kemudian pastikan juga bahwa hasil, tindakan dan juga pertanyaan ini dicatat dengan baik atau benar dan dilaksanakan. Dan secara tepat ini nantinya harus ditangani setelah pembahasan topik lain yang sedang dibahas itu selesai. Nah, hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan oleh seorang fasilitator ya. Ini kan pasti ada. Pasti ada itu. Jadi, tidak semua hal itu boleh Anda lakukan dan tidak semua hal juga itu boleh dilakukan juga gitu. Jadi, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, yang boleh dilakukan oleh seorang fasilitator itu adalah fokus seluruh energi untuk bertugas. Jadi semuanya tenaga kita seorang fasilitator itu harus difokuskan, energi kita harus difokuskan kepada tugas kita. Terus kemudian mengusulkan metode-metode dan juga cara-cara untuk menyelesaikan tugas-tugas peserta. Memastikan keseimbangan peserta, membantu mengembangkan solusi, kemudian membantu juga proses diskusi dengan menggunakan metode pemecahan masalah, bisa FGD, bisa yang lain. Kemudian membantu untuk berdiskusi, menggunakan pertanyaan yang tepat, mendorong komunikasi dua arah, serta beradaptasi dengan ruangan dan juga peserta. Nah, untuk hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang fasilitator adalah pertama adalah mengevaluasi, yang kedua adalah mengajar, yang ketiga adalah menyediakan jawaban tugas-tugas, yang keempat adalah membiarkan komunikasi satu arah, dan yang kelima adalah membiarkan dominasi seseorang atau kelompok di dalam sebuah proses diskusi. Nah, kemudian jika terjadi sesuatu hal, langkah yang perlu dilakukan seorang fasilitator saat menghadapi beberapa keadaan yang memang itu notabene membuat seorang fasilitator itu menjadi bingung. Contohnya kemacetan, macet untuk berpikir, jadi ngeblank. Nah, kadang-kadang kan di dalam sebuah diskusi kelompok ini kan macet kan, karena berbagai alasan apapun lah itu, mungkin sudah bosan dan lain sebagainya, ya kan. Seorang fasilitator ini kan harus dapat memberikan cara agar diskusi ini tetap berjalan. Kebingungan itu juga akan menimbulkan suatu kemacetan dalam berpikir. Nah, maka seorang fasilitator ini harus membantu bagaimana caranya agar kebingungan itu menjadi terpecahkan dan diskusi ini berjalan dengan baik. Nah, cara yang paling mudah adalah mengajak para peserta ini untuk memikirkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah pembahasan. Dan kemudian mengajak peserta ini untuk berpikir pula, memikirkan bagaimana caranya agar dapat dibicarakan bersama di dalam kelompok. Terus yang kedua, keadaan-keadaan yang sering dihadapi oleh seorang fasilitator adalah terperangkap dalam kerangka acuan. Sebuah pertemuan ini kan terkadang memiliki agenda yang padat kan?
terlihat semuanya ini dapat diselesaikan dalam sebuah pertemuan, dan akhirnya semua orang ini menjadi frustasi. Wah, ini kegiatannya kok banyak sekali ya, ini bisa nggak dimanfaatkan, atau ini semua masa harus dilakukan. Nah, ini kan akhirnya membuat subjek, bahkan fasilitatornya sendiri itu menjadi frustasi, stres, ya kan? Fasilitasi sebenarnya ini kan dimulai sebelum pertemuan ini dilaksanakan. Nah, untuk menentukan sebuah tujuan atau fokus pertemuan dan membantu penyelenggara ini memilih apa yang harus disertakan dan apa yang harus ditinggalkan, maka seorang fasilitator ini harus membantu untuk mengingatkan kembali adanya waktu yang terbatas dan juga proses pembahasan atau diskusi yang memerlukan waktu, sehingga penyelenggara tidak mencoba menjejalkan ya, atau memaksakan sebanyak mungkin capaian dalam pertemuan yang memiliki batasan waktu serta hanya membuat capaian yang menggunakan waktu terbaiklah yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah kekacauan atau gangguan. Fasilitator baik dari luar kelompok atau seseorang dari kelompok yang mengambil peran sebagai fasilitator ini juga terkadang ini mengalami yang namanya suasana kekacauan dan juga gangguan lain dalam proses diskusi yang sedang difasilitasi. Nah, hal ini sebetulnya kan merupakan kesempatan ya untuk mengeksplorasi cara yang berbeda dari cara berbagi, mencapai hasil atau solusi, dan juga memanfaatkan pengetahuan kelompok. Nah, serta interaksi dengan satu sama lainnya tentunya. Nah, yang harus disadari oleh seorang fasilitator adalah bahwa peserta pertemuan terkadang ini berusaha untuk dapat terlibat dengan baik mendukung berjalannya proses ataupun berusaha untuk mengacaukan proses. Sehingga fasilitator ini harus jeli dalam melihat gejala ini dan melakukan usaha-usaha tertentu untuk mengembalikan proses diskusi agar dapat berjalan ya, untuk mencapai tujuan pertemuan dengan mengajak atau mengingatkan peserta dengan lembut agar kembali melihat capaian yang diharapkan dari pertemuan yang dilakukan. Jadi jangan sampai nantinya dalam proses diskusi ini keluar dari koridor-koridor atau yang sudah batasan-batasan yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya adalah tantangan bagi seorang fasilitator ya, yang pemula ya, adalah bahwa semua orang ini kan ingin metode dan proses yang dialaminya ini kan berjalan dengan baik. Maka ini sebuah tantangan. Apakah metode yang dipilih ini sudah sesuai? Karena metode yang baik ketika didukung oleh proses yang kurang baik, maka ini tidak akan berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, ini adalah kiat dalam memfasilitasi kelompok diskusi ya. Jadi seorang fasilitator itu harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam ruangan, kemudian menyiapkan tema saat mulai pertemuan, kemudian memberikan instruksi dan penjelasan dengan jelas dan singkat, kemudian memastikan kelompok-kelompok ini bekerja, dan yang selanjutnya adalah selesai tepat waktu. Terus kemampuan yang penting ya yang dimiliki oleh fasilitator adalah pribadi dengan keberanian yang besar. Kemudian tenang dan juga percaya diri, pengambil resiko, bersikap cepat ya, berpikir cepat, kemudian mempunyai keterampilan dalam memahami orang lain, fokus yang luar biasa, kecerdasan emosional yang bisa mengatur ya, kemudian integritas dan juga kejujuran, serta penanganan di dalam informasi. Jadi bisa mengolah informasi dan juga bisa memberikan informasi yang baik terhadap masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya adalah keterampilan fasilitator. Nah, keterampilan fasilitator ini bisa dilihat dari metode analisis sosialnya, kemudian keterampilan komunikasi dua arahnya, keterampilan dalam memfasilitasi, terus kemampuan menangani situasi dan juga ketegangan dan juga konflik. Oke, kabar buruknya adalah bahwa tidak ada satupun metode atau bahkan metode khusus yang akan menjamin proses fasilitasi Anda ini dapat berjalan dengan baik.